Suasananya Nggak kayak gitu. Hati-hati semuanya. Kayaknya harus dikat dulu nih. Dia kepalanya itu dipegang kayak gini. Dan sebelah kanannya tangan dia itu memegang senjata. Benar saja. Tiba-tiba Dan Ananda mengalami gangguan yang mana seakan tubuhnya ditarik ke belakang. Lalu mereka dipenggal kepalanya menggunakan samurai atau senjata dari mereka pribadi. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Musuh kita semakin dekat. Suasana semakin mencekam, di mana tim mencoba memegang Dan Ananda yang mengalami gangguan dari salah satu sosok astral yang seolah tak senang akan keberadaan kami yang menguak tempat ini. Ananda, tangannya berdarah nih, minta tisu. Kami pun mencoba menetralisir keadaan, namun tak berselang lama sosok astral kembali mencoba mengganggu penelusuran kami. Suasananya Nggak kayak gitu. Hati-hati semuanya. Kayaknya harus dikat dulu nih. Oke pemirsa, jadi suasana udah kondusif, Kananda juga udah diobatin. Siap. Kananda, Siap. apa sih tadi itu sosoknya Kananda? Jadi saya melihat salah satu pasukan Jepang, cuma bukan Jepang, melainkan Indonesia. Oke. Abis itu dia kayak dendam gitu, dendam ke kita. Ah, Dia bisa dibilang sekongkol dengan pasukan Jepang. Oke. Dia mengikuti pasukan Jepang. Nah, dia sempat mengajak komunikasi saya dengan mata yang betul-betul kayak apa ya, melotot banget ke saya. Dan dia memegang senjata di sampingnya itu. Karena balik lagi ke yang tadi aku bilang sih Fasya, maksudnya kita nggak tahu ini apa sebenarnya. Dan pada saat kita datang ke sini ternyata aku dapat gambaran secara jelas kalau memang dulunya pernah ada markas yang berdiri di tanah ini, di tempat kita sekarang, dan itu markas dari tentara Jepang di mana banyak sekali perempuan desa atau orang-orang pribumi perempuan yang sengaja mereka bawa secara paksa dengan iming-imingan suatu hal yang tidak ada sebenarnya. Dan itu ya itu diperlakukan dengan tidak baik, sangat tidak baik, dan akhirnya dihabisi juga di titik di tanah ini gitu. Saya sempat melihat juga pemimpin pasukannya itu. Tentara Jepang. Iya, pasukan Jepang ya. Di sebelah sana sih. Tadi dia sempat mendekat ke kita, habis itu dia langsung Kesana lagi. Kita mau langsung ke sana aja ya. Oke, let's go. Tak ingin berlama-lama, penelusuran pun berlanjut ke titik di mana sosok astral yang mengganggu menuturkan bahwa ada sejumlah pasukan tentara Jepang yang menunggu kedatangan kami. Wow, saya melihat pasukan Jepang banyak banget, kayak apa ya, kayak membuat sesuatu Barisan. Oke. Oke. Dan pemimpinnya itu ada di tengah-tengah Barisan pasukan itu. itu. Wow, banyak banget. Pemimpin pasukannya itu ada paling ujung, sangat gede sekali. Apa kita mau coba untuk masuk ya? Aman nggak? Aman. Aman. Dia sudah aman ya. Yuk. Mengesampingkan rasa takut, perlahan kami mendekat ke sosok astral yang merupakan barisan tentara Jepang tanpa kepala. Jadi emang mereka tuh baris berbaris, Iya. ramai banget. Saat ini kita termasuk di tengah-tengah dalam barisannya. Betul. Mereka berbaris, tapi mereka tanpa kepala. Cuma ada satu tentara Jepang dengan pakaian lengkap, dan beliau masih utuh dengan kepala. Masih utuh sama kepala. Dan dia memegang senjata semua. Allah. Tapi sosok yang masih mempunyai kepala itu sendiri yang mengutus sosok tadi yang mencelakai Kananda. Dia dari pojok sana itu. Itu pas banget pas mau masuk ke sana itu dia di tengah-tengah itu. Dengan dia udah menunggu kita banget. Oke, Mau ke sana Kananda? ya. Aku juga kurang tenang lagi. Bismillah, siapapun kalian. Jadi dia kayak penuh dendam banget, Visi. Ya. Pasukannya pun penuh dendam banget.
Oke. Tapi ya pemirsa, walaupun kita di lapangan yang dimana ini tuh ruangan terbuka, auranya tuh beda banget. Beda banget. Beda banget. Beda banget. Auranya beda banget. Akhirnya emang samping kanan kamu udah ada pasukan dengan yang tadi Visi bilang tidak ada kepalanya. Jadi posisinya adalah dia kepalanya itu dipegang kayak gini dan sebelah kanannya tangan dia itu memegang senjata. Benar saja. Tiba-tiba Dan Ananda mengalami gangguan yang mana seakan tubuhnya ditarik ke belakang. Situasi kembali mencekam. Frisly yang mencoba menghentikan gangguan tersebut harus terlempar hingga mengalami cedera ringan. Akhirnya, kondisi pun berangsur kondusif meski tak mampu dipungkiri bahwa sosok astral yang berjumlah puluhan tentara Jepang seolah mengelilingi kami. Udah Sekarang mereka ngelilingin kita ya. gitu ya. Dan banyak banget yang datang. Mulai di hutan itu kayak dia udah apa? Karena secara pribadi mungkin Kananda kan ngebuka secara fisik. Terus juga sebenarnya mereka tuh bukan yang marah gimana ya, mungkin mereka berharap mereka tuh pada bisa pulang ke negaranya. Tapi di lain sisi secara pribadi dan dendam dari prajurit kita sendiri, prajurit orang-orang pribumi yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Zakaria. Oke. Seakan tak kunjung usai gangguan demi gangguan yang kami hadapi. Dan kembali dirasuki sosok astral yang disinyalir merupakan pemimpin pasukan tentara Jepang tanpa kepala. Ya. Kita tidak mengerti bahasa kamu. Stop. Iya, anak tidak munaslup. Dia marah karena pasukan dia semuanya tuh dibantai. Oke, nah, stop. Kalau ingin komunikasi, ya, dia ngasih tahu kalau semua pasukannya itu dipenggal di depan dia dan semuanya itu memang dibariskan. Jadi kenapa baris berbaris? Karena pasukan ini dibarisin dulu. Mereka harus seperti setengah apa ya, sedang posisi ruku, kaki yang dilipat ke belakang, lalu mereka dipenggal kepalanya menggunakan samurai atau senjata dari mereka pribadi. Dia nunjuk ke arah pasukan pribumi kita atau orang-orang kita yang dulu memang mereka membantai, mereka beramai-ramai membantai, menarik para prajurit itu keluar dari gerbong keretanya. Jadi dipaksa untuk keluar dari gerbong, lalu ditundukkan dengan cara dihabisi menggunakan senjata mereka masing-masing. Dan ini adalah Jenderal atau Hatimura. Is that your name? Iya, oke. Kenapa ketua jenderal yang paling kuat ini dia tidak dipenggal kepalanya? Karena beliau adalah korban pertama yang meninggal dan dihabisi dengan cara ditembak menggunakan senapan panjang yang dibawa sama dia, dan dia juga adalah orang yang menunjukkan secara surat kalau mereka sudah mendapatkan tanda tangan untuk pulang ke Nagasaki. Oke. Tak mampu dipungkiri apa yang dialami saat penelusuran seolah membenarkan kesaksian salah satu penjaga area bekas lingkungan pabrik yang dengan mata telanjang menyaksikan puluhan tentara Jepang tanpa kepala berbaris dipimpin oleh satu sosok yang masih memiliki kepala. Oke pemirsa, keadaan juga udah membaik lagi ya. Siap. Tapi kenapa sih Kananda tadi tuh apa sosoknya yang masuk ke Kananda itu? Pada saat saya posisinya begini, tiba-tiba dia itu kayak megang kepala saya. Oke. Kayak posisinya kepala ini Ditarik gitu ya? gini kan. Oke. Saya kagetnya itu pada saat itu. Dan matanya itu betul-betul sinis banget kita. Sangat sinis banget. Tadi juga mungkin kambil dari gambar ya, di mana Kananda itu kan tadi ketarik kenceng banget
Terus aku berusaha nahan, tapi ternyata malah kebanting kan. Dan ini masih sakit, tapi emang belum tuntas ceritanya karena memang sebenarnya ada satu titik yang mendekati di mana para tentara ini tuh dihabisi. Tapi kayaknya mungkin untuk dapat lebih lengkap ceritanya kita mendekat ke arah sana dulu. Meski dalam kondisi cedera yang dialami Frisly, kami pun melanjutkan penelusuran ke titik terdekat yang disinyalir sebagai tempat pembantaian puluhan tentara Jepang. Agar penelusuran malam ini tuntas menguak cerita di balik peristiwa kelam. Nah gini Fasya sama Visi, di belakang kita itu adalah tempat pembuangan kepala-kepala yang pasukan-pasukan Jepang pada saat itu. Iya. Di belakang itu. Nah di situ pun juga ada salah satu monumen yang bisa dibilang dibikin untuk menandai tempat ini. Ada suara Ya, tawa ya? Iya, kan. Iya, ketawa gitu. Melengking kan. iya, melengking. Karena emang ya itu mungkin karena kita nggak bisa ke monumen itu kali ya, jadi mereka berusaha untuk nunjukin kalau eksistensinya mereka itu ada di sekitar Betul banget. kita. Dan unik bukan uniknya ya, di bawah monumen tuh ada salah satu goa yang mungkin dulunya sebagai akses jalannya pasukan-pasukan Iya. Jepang pada saat itu. Persembunyian ya Betul sebenarnya banget. itu. Dan aku juga menambahkan sebenarnya kenapa terbentuknya monumen di belakang itu pada saat kejadian naas. Tragedi berdarah ini terjadi di 18 Oktober. Dan setelah semua lebih dari 95 prajurit tentara Jepang dihabisi dengan cara yang sama, mereka dibuat untuk merasakan kesakitannya dulu. Jadi ada yang disayat-sayat, Betul. lalu terakhirnya memang dibiarkan dengan posisi kepala yang setengah Setengah kayak di Potong potong ya. kayak dipotong, dan ada juga yang sampai dipotong habis dan kepalanya itu dibuang di kali. ya di sana. Dan monumen di belakang itu tanda perdamaian antara negara kita dengan negara Nagasaki. Memang sudah ditandatangani oleh presiden kita kalau mereka diizinkan untuk pulang ke negaranya. Tapi yang tadi aku dapat gambaran dari rel itu memang mereka kereta itu berjalan melambat lalu berhenti dan dipaksa untuk turun, tapi mereka memilih untuk diam di dalam Diam di gerbong. dalam. Akhirnya secara paksa orang kita untuk masuk ke dalam sana dan menarik para prajurit itu gitu sih Fasya. Jadi kalau ditanya kenapa tempat ini benar-benar punya cerita yang kelam, karena lebih dari 95 badan para prajurit atau tentara Jepang, dari mulai mereka yang memang salah atau tidak bersalah, dihabisi dengan cara yang keji gitu di tanah sekitar sini gitu sih Fasya. Oke, Kananda, kayaknya kita udahin dulu penelusuran kita pada malam hari ini. Karena ya yang kayak penonton juga lihat ya, udah banyak insiden kayak tangan Kananda, terus juga kaki Kak Frisly juga keseleo. Aku juga udah kuyup banget dan serem banget tempatnya. Dan juga sobat Uji Berani kita pada malam hari ini tuh dapat banyak banget gangguan ya Kananda. Jadi gangguannya emang banyak banget pada saat Sobat Uji Berani kita melakukan uji berani. Kalau yang aku dapat sih dari tempat ini ya, ternyata emang masih gede banget rasa dendam yang tertanam ya di wilayah ini, dari mulai tentara Jepang, terus juga ada juga pribumi yang dendam, dan cukup untuk bikin aku deg-degan banget sih. Oke pemirsa, ikutin terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang pastinya penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kalian deg-degan hanya di JTV.